Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada, pada subuh kali ini ya, saya ingin melanjutkan tentang materi kita yang ditanyakan oleh beberapa mahasiswa di antara kalian, bahwa saya diminta ya untuk menjelaskan tentang strukturalisme ya. Di slide saya minggu lalu atau beberapa hari yang lalu, saya sudah ulas ya, salah satu tokoh ya, tokoh pionir dari strukturalisme. Strukturalisme itu berasal dari kajian-kajian sastra atau linguistik ya, yang diketengahkan oleh salah satunya adalah Ferdinand de Saussure ya. Beliau adalah seorang tokoh dari Swedia ya. Juga tokoh ini ya dikenal dengan pencetus teori tentang semiologi ya, atau semiotik ya, atau semion ya. Semion itu tanda ya. Tanda-tanda itu ada di dalam kehidupan kita. Tokoh lain juga yang cukup menjadi pionir ya dari kajian-kajian semiotik adalah dari Amerika ya, Charles Sanders Peirce ya. Jadi kalian bisa menambah wacana pembahasan kalian atau pemahaman kalian ya dalam konteks strukturalisme. Tolong ya, kata kuncinya De Saussure dan Charles Sanders Peirce ya. Jadi kedua tokoh ini ya hidupnya berbarengan ya, beriringan ya, eh, yang menceritakan bahwa dalam kehidupan kita ini kita selalu dipenuhi dengan tanda-tanda dan simbol-simbol ya. Apapun itu, di dalam kimia ada simbol-simbol ya. Cu itu suprum ya, atau Su S sulfur ya. Sulfur misalnya, atau yang lain-lain ya, Na ya, natrium misalnya. Bahkan di dalam kehidupan kita juga traffic light itu mencerminkan ya, simbol-simbol itu bermakna ya. Merah tandanya jalan ya. Maaf, merah tandanya berhenti ya. Kuning hati-hati, hijau jalan misalnya. Tapi dalam dalam warna merah lain ya, kalau misalnya di rumah sakit, di ruang operasi misalnya ada tanda merah, lampu merah, artinya di situ dalam dalam keadaan genting misalnya. Macam-macam. Jadi tanda-tanda merah ini kita maknai ya, simbol-simbol itu sesuai dengan konteksnya. Teksnya apa gitu. Eh, Bendera kita ya warnanya merah putih. Merah dianggap berani ya. Bagi orang Cina merah dianggap kebahagiaan misalnya. Makanya ornamen-ornamen Cina ya dalam acara-acara Imlek ya, atau acara-acara kelenteng itu dominan warna merah, karena merah mencerminkan kebahagiaan. Bagi kita merah berani ya. Bagi di rumah sakit, kamar ronsen ya, ruang operasi warna merah artinya dalam keadaan darurat, SOS misalnya. Jadi semua tanda-tanda itu ya, simbol-simbol itu kita maknai sesuai dengan konteksnya. Dari mana kita tahu? Tentunya dari dari hasil interaksi kita. Nah, di dalam bahasa juga penuh dengan tanda-tanda seperti itu ya. Ada tanda baca, ada tanda seru, koma, titik. Makanya kalian kalau menulis SMS atau menulis kalimat panjang tanpa tanda-tanda baca ya, punktuasi, itu kadang-kadang si penerima pesan ya, ada ada komunikator, ada pesan, kemudian ada komunikan ya. Itu kadang-kadang bisa menjadi mispersepsi. Maka dalam kajian-kajian ilmu komunikasi ya, semiotik ini sangat penting ya dipelajari. Jadi di dalam ilmu komunikasi itu semiotik ya menjadi bahasan utama ya. Baik, saudara-saudara, tolong siapkan catatan kalian ya. Kita mulai kuliah kita lanjutkan ya. Apa kaitannya semiotik dengan strukturalisme kemudian ke sosiologi? Jelas terkait ya. Sangat terkait, karena dari wacana semiotik ini kita tahu ya bahwa kita masuk juga tokoh-tokoh lain, salah satunya adalah antropolog ya yang sangat terkenal dari Prancis ya, Levi Strauss ya.
tokoh antropologi strukturalisme. Jadi bahwa kita ini ya, hidup ini ya tidak bisa lepas dari lingkungan kita. Di dalam teori-teori Levi Strauss dikenal juga ada segitiga kuliner ya, dalam masakan-masakan, pola-pola masak ya, penyajian ya. Itu semuanya dipengaruhi oleh lingkungan kita ya. Jadi budaya-budaya itu lahir dari cipta karya karsa dan rasa manusia, itu tidak spontan saja, tapi ada pengaruh-pengaruh lingkungan alam sekitar kita yang memberikan struktur ya, sehingga kita eh, apa namanya tuh, beradaptasi dengan lingkungan kita. Jadi kira-kira seperti itu. Simbol-simbol banyak, termasuk di laptop ini banyak simbol-simbol ya. Ada alternate ya, ada macam-macam sini, ada caps lock ya, ada shift ya, F1, F2, F3, semua macam-macam, enter ya. Termasuk mouse gitu. Mouse ini kan mouse ini nih misalnya saya pegang ya, mouse ini kan sebetulnya tikus gitu loh artinya. Tapi karena bentuknya seperti tikus maka dikasih nama mouse gitu. Tapi fungsi kalau kita sebut mouse ya, mouse di sini kita tahu bukan tikus maksudnya, tapi mirip tikus, tapi fungsinya adalah bukan bukan fungsi sebagai tikus ya. Jadi ini konteks-konteks seperti ini harus di apa namanya, dipahami. Inilah yang namanya eh, apa di dalam bahasa itu jadi peril ya, jadi peril gitu. Tikus di sini ya bukan lagi tikus yang dalam konteks hewan gitu loh ya. Jadi langsnya itu dalam bahasa kita tikus itu sesuatu hewan yang hewan pengerat ya, yang mengganggu, dianggap hama gitu. Itu langsnya ya, langwenya gitu loh. Tapi perilnya macam-macam, orang menyebutnya ada rat ya, tikus ya, kita bilang tikus, ada mencit ya, itu macam-macam. Kemudian konteks dari tikus juga dimaknai macam-macam tadi. Mouse ini tadi kita lihat dulu konteksnya gitu loh. Tikus di sini, mouse di sini bukan fungsinya apa namanya, hewan ya, tapi adalah fungsi alat bantu yang mirip ya dengan mouse. Nah, jadi struktur-struktur ini, tanda-tanda ini harus kita pahami ya. Dan itu kita dihukum oleh struktur kita ya. Struktur kita di mana kita bisa beradaptasi dan di mana kita hidup. Nah, inilah yang disebut ya strukturalisme. Di dalam sosiologi pun maka ada teori-teori aliran yang dikenal dengan struktur fungsional ya. Jadi struktur itu pasti ya, alam lingkungan kita ya, apapun di sekitar kita membentuk ya kepada konsep-konsep kita ya, konsep diri kita, konsep bahasa kita, konsep selera kita ya. Dan itu memiliki fungsi-fungsi ya. Jadi struktur fungsional seperti itu. Sebaliknya juga struktur konflik sama juga ya. Struktur-struktur itu di dalam lingkungan kita, semua kita ini memberikan kontribusi dalam hal perbedaan ya, sehingga menimbulkan konflik-konflik ya. Itu. Jadi kata kuncinya seperti itu, kalian harus pahami ya tentang strukturalisme. Jadi manusia tidak bebas ya, manusia itu tidak ada yang unik ya. Nggak ada yang unik, tidak ada yang orisinil, nggak ada. Semuanya manusia itu pasti dipengaruhi macam-macam, lidahnya, seleranya, kupingnya, hidungnya ya. Bagi kita bau, bagi orang lain tidak gitu, sebaliknya. Nah, inilah ciri-ciri strukturalisme ya. Jadi strukturalisme itu tidak ada manusia yang orisinil. Manusia ini baik baik atau jahat ya, kasar atau tidak, itu lingkungan yang bentuk gitu. Ya, lingkungan kita. Makanya ada adagium ya, bergaullah dengan orang yang baik-baik supaya kita menjadi baik gitu. Itu strukturalisme jelas ya, pahamnya ya. Dan dalam bahasa juga jelas strukturnya, saya katakan di minggu lalu ya, struktur bahasa itu jelas ya. Perhatikan aja kita kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang ngoko ya, ada yang kromo, ada yang kromo hinggil gitu. Itu jelas strukturnya ya. Dalam bahasa Inggris ada ada reguler ya, ada irregular ya. Kata apa, irregular verb ya. Ada masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Present, future, dan past tense misalnya. Itu jelas strukturnya. Bahasa ada kalimat aktif, ada kalimat pasif gitu. Itu strukturnya jelas ya. Jadi struktur itu kita begitu ketemu orang langsung kita terbentuk struktur kita. Kita harus ngomong apa, manggil apa misalnya.
manggil om, manggil bapak, manggil abang, manggil mas, atau manggil ade, pak le, bude gitu, atau pak le, itu kan struktur yang membentuk kita, sehingga kita membuat kalimat-kalimat yang kita keluarkan ya. Kalau kita keluar dari struktur tadi, dianggap menyimpang ya, dianggap tidak sopan. Misalnya kita harusnya ngomong kromo ya, tapi menjadi ngomong ngoko gitu. Nah itu juga keluar dari eh, struktur yang baku ya. Jadi ini kalian harus pahami ya. Jadi dalam bahasa jelas, dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat itu jelas kehidupan kita. Seperti di Sumatera ya, bahasanya agak tinggi misalnya, seperti orang Batak ya, mungkin macam struktur di sana mungkin berbeda ya dengan misalnya struktur di daerah-daerah lain. Perhatikan bahasa atau budaya atau kesenian yang di daerah pesisir dengan di daerah yang katakanlah pegunungan misalnya, atau di daerah sungai gitu, berbeda tariannya, jenis musiknya ya, macam-macam ya. Nah itu kita lihat, kita bisa amati ya dalam konteks keseharian kita. Jadi kita ini hidup dalam dunia yang penuh tanda ya, penuh makna. Maka teori-teori semiotik ya, teori-teori ini nanti tergolongnya ke dalam, sebagian masuk ke humanisme ya, sosiologi humanisme ya, paradigma definisi sosial, sebagian masuk ke eh, fakta sosial. Jadi bahasa juga seperti itu ya, bahasa vocabulary ya, munculnya sifatnya arbiter ya, suka-suka, kemudian disosialisasikan ya, sehingga menjadilah kosakata baru ya. Seperti bahasa sekarang ada alay, ada jablay, ada apa lagi ya? Apalagi lebay ya. Dulu tahun-tahun 90-an nggak ada kosakata lebay, alay gitu ya. Ada lagi kepo misalnya kan. Mungkin nanti ketika kalian tua ya, ada lagi kosakata baru yang muncul ya. Karena bahasa itu sifatnya eh, konvergen ya, terus berkembang ya. Terus berkembang bahasa ini, tidak 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 mengecil ya, kecuali penuturnya habis gitu. Penuturnya habis, maka berarti struktur di situ juga habis, maka lenyaplah bahasa itu. Ini konteks-konteks seperti ini dalam konteks strukturalisme, kalian pahami dulu ya. Baik, ini sudah 12 menit ya, tanpa terasa saya ngomong masih ngalur ngidul. Nanti kita akan masuk ya, bagaimana tokoh-tokoh strukturalisme ya kemudian masuk ke dalam dunia sosiologi ya, apa kaitannya ya. Eh, apa namanya Kalian harus bisa pahami ini ya, ini mata kuliah penting juga ya. Maka sebagian kalian bertanya pada saya ya, bagaimana tentang strukturalisme. Saya menceritakan ini tidak runtut ya, karena ini spontan ya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya ada di isi kepala ya. Jadi kalian bisa merangkai-rangkainya dengan bacaan-bacaan yang lain ya. Ini hanya sebagai stimulus ya, supaya kalian eh, lebih lebih tertarik ya mempelajari dalam dunia sosiologi ya. Baik, saya kira itu ya dulu ya ke pertemuan kita pada pagi hari ini ya, pada subuh ini ya. Kalian harus nantiasa tetap belajar ya, walaupun kuliah sekarang libur atau daring ya, tapi kuliah-kuliah seperti ini ya kita harus membiasakan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.